pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisis. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, Ibu, kenalkan saya dengan dokter ini yang sedang bertugas pada siang hari ini. Baik, kita akan melakukan tanya jawab dan saya akan menjelaskan prosedur dan meminta persetujuan Ibu untuk kita melakukan anamnesis ini. Nanti saya akan menanyakan hal identitas Ibu dan seputar keluhan yang Ibu alami. Dan Ibu tidak perlu khawatir karena setiap jawaban yang Ibu berikan akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi, kami akan melakukan tanya jawab dan mungkin nanti Ibu akan merasa tidak nyaman karena pertanyaan yang saya ajukan. Tapi Bu, kembali lagi tidak perlu khawatir karena akan kami jaga kerahasiaannya. Baik Bu, boleh tahu dengan nama siapa Bu? Ibu Safsa, Ibu Safsa. Ibu Safsa umurnya berapa Bu? 28 tahun. 28 tahun. Nanti mana Bu? Maros. Ibu Safsa sudah menikah atau belum? Iya. Boleh tahu Bu, pendidikan terakhir Bu Safsa apa? S1. Baik, untuk pekerjaan Bu Safsa apa Bu? Pegawai bank. Pegawai bank. Baik, Bu Safsa datang sini dengan pilihan apa Bu? Jadi ada jari dok. Jadi tangan. Nyerinya sudah berapa lama? Nyerinya sudah 2 minggu, tapi beberapa hari ini nyerinya bertambah dok. Dan ada rasa kayak nyet gitu. Apakah nyerinya itu hilang timbul, menetap atau terus-menerus? Kalau untuk nyerinya itu, nyerinya timbul biasanya pas saya bangun pagi dok, bangun tidur. Ibu setelah Bu Safsa berkerja, tentunya lagi contoh apa ada serang atau kesulitan sampai daerah sekitar Terus sudah ada darah rambut sebenarnya, tapi ada nyeri di bagian lutut. Jadi berlanjut ya. Contoh apakah nyerinya itu bertambah setelah beraktivitas atau berkurang setelah beristirahat? Nyerinya bertambah pas lagi istirahat dok, setelah beraktivitas. Contoh apa ada riwayat trauma atau benturan pada daerah sekitar itu? Sudah ada. Dari ya. Mungkin ada keluhan demam. Belum. Contoh untuk keluhan saluran pernafasan, apakah ada batuk, pilek, flu? Tidak ada juga ya. Baik untuk saluran pencernaan, misalnya mungkin ada rasa nyeri di hati atau mulut. Berarti ada timbul pas setelah minum obat paracetamol. Keterangan obat, ya. Terus apakah pada bagian sehari-hari Ibu Safsa sering menggunakan sigaretnya lebih lama atau lebih sendiri nanti berapa bulan? Kan ini dok lama dan selalu sekitar 5 jaman baru ada waktu insomnia istirahatnya. Jadi dari pagi sampai siang di depan komputer. Mungkin Safsa untuk pola makannya mungkin Safsa bisa mengkonsumsi makanan yang lebih baik. Ya dok, saya suka makan daging. Apakah sebelumnya Ibu Safsa pernah mengalami keluhan yang sama seperti yang mengalami sekarang? Betul. Ya. Apakah sebelumnya Ibu memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, diabetes ini? Kalau saya sendiri belum pernah mengalami. Oh iya. Ya. Apakah di keluarga atau di lingkungan ada yang mengalami hal yang sama seperti mengalami? Di keluarga ada dok. Mungkin selanjutnya saya kan melakukan tes pulang, apabila ada yang kurang bisa memakan ya dengan nama Safsa, umur 26 tahun, alamat Maros di status pernikahan sudah, pemeriksaan vaksinnya I1, sebelahnya keluarga. Ibu keluarnya daripada sendiri. Ini ya, terus dari 2 bulan lalu, terus ini bertambah dan sekali juga rasa nyeri ya. Nyerinya juga sudah timbul dan kemudian pada saat setelah istirahat dan pada saat dulu, juga tidak ada kurang, tetapi ada nyeri bagian ketiga. Dan nyerinya itu bertimbul saat setelah melakukan aktivitas. Melakukan bernama, ini ada trauma, ada demam, jalan pencernaan, itu ada bulu kaki, tapi itu kurang dulu bertambah. Terus ibu juga melakukan nilai 5 jam minggu. Ibu juga sering mengonsumsi makanan seperti daging, dan lainnya. Ibu juga tidak ada gejala ya. Untuk treatment sebelumnya ibu tidak mengalami, tapi keluarga mengalami diabetes. Apakah ada yang ingin ibu katakan? Tidak ya Bu. Ibu terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisis. Dan pada pemeriksaan fisis nanti itu juga akan didalamnya karena harus dipegang pada bagian punya ya. Dan kita cukup sampai di sini Bu. Terima ya. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan keterampilan pemeriksaan fisik rheumatologi. Kita menilai gaya berjalan Bapak apakah ia heel strike pace, loading pace, walk pace, dan swing pace. Dengan ini kita menilai, pertama-tama kita melihat tungkai kanan Bapak ketika berjalan, kemudian kita melihat simetrisitas dari panggul dan kita juga menilai fase-fase berjalannya. Seperti yang tadi saya sebutkan,
Kita juga menilai biaya berjalannya, apakah ia mengalami kelainan jalan yaitu Trendelenburg Gate, Antalgate Gate, dan Spastic Gate. Pemeriksaan pertama yang harus kita lakukan yaitu inspeksi. Di sini kita memperhatikan pada persendian bahu, siku, dan pergelangan, juga pada persendian jari-jari tangan. Kita melihat apakah ada tanda-tanda peradangan, inflamasi seperti adanya bengkak, kemerahan, dan juga kita melihat apakah ada deformitas atau kelainan bentuk pada tulang, dan kita melihat pada pergelangan tangan dan persendian jari-jari tangan, kita melihat apakah ada nodus. Selanjutnya kita melakukan palpasi, yaitu dengan kita menilai dengan memberikan penekanan pada persendian bahu-bahu pasien seperti ini. Di sini kita menilai apakah pasien merasakan nyeri pada saat kita melakukan penekanan pada persendian. Selanjutnya kita pada siku. Di sini kita melakukan pemeriksaan pada epicondylus. Di sini kita melakukan penekanan pada sulcusnya. Kita melakukan penekanan pada sulcusnya. Kemudian kita menilai apakah pasien merasakan nyeri pada saat kita melakukan penekanan. Pergelangan tangan, kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan dua jempol. Di sini kita melakukan pemeriksaan dengan memberikan penekanan pada karpal dan metakarpal pada pasien. Kita memberikan penekanan. Kemudian kita menilai apakah pasien merasakan sakit, nyeri ketika kita melakukan penekanan. Agak sedikit nyeri. Selanjutnya kita ke jari-jari tangan. Kita menilai pada persendian jari-jari tangan. Kita menggunakan pemeriksaan dengan memberikan penekanan pada 4 titik, yaitu pada kedua jari di sebelah kanan. Kita menekan dari arah atas dan bawah seperti ini. Kemudian pada tangan yang sebelahnya kita melakukan penekanan pada arah samping kanan dan kiri. Ini kemudian kita melakukan penekanan. Setelah itu kita menanyakan pada pasien, apakah Bapak merasakan nyeri pada saat saya melakukan penekanan? Enggak terlalu. Kita melakukan penekanan pada proximal interpalang dan juga pada distal interpalang. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dengan mengecek kekuatan genggaman dari pasien. Baik, Bapak silakan tangannya digenggam, kedua-duanya. Di sini kita bisa menilai dengan kedua tangannya langsung. Pada saat pasien menggenggam, kita memberikan jari. Ini, baik. Bapak bisa tahan pada saat saya menarik tangan saya ya. Baik, di sini kita bisa menilai bahwa genggaman kekuatan tangan Bapak itu normal. Selanjutnya kita menilai pada jari-jarinya dengan di mana jari-jari yang lain untuk menyentuh ibu jari seperti ini, Pak. Ya. Mungkin jari-jari kanannya juga. Apakah Bapak merasakan tahanan atau nyeri pada saat jari yang lain Bapak menyentuh jempol? Oh iya, agak nyeri. Lulus bocor dan lulus herbadaan itu kita bisa menemukan pada penyakit osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Dan pada deviasi ulnar kita bisa melihat pada penyakit rheumatoid arthritis di mana tangannya itu menghadap ke ulnar atau menghadap lateral. Pertama kita melakukan inspeksi, kita memperhatikan pada articulatio coxae, kemudian genu, ankle joint, dan pada persendian jari-jari kaki. Kita menilai apakah ada tanda-tanda peradangan atau tanda-tanda inflamasi, adanya kemerahan, bengkak, dan juga deformitas, yaitu kelainan bentuk tulang, dan apakah ada pembengkakan pada persendian pada persendian jari-jari kaki. Setelah itu kita melakukan palpasi. Sini kita memberikan tekanan pada articulatio coxae dari pasien. Kita memberikan penekanan pada articulatio coxae dan menilai apakah pasien merasakan nyeri pada saat kita melakukan penekanan. Apakah Bapak merasakan nyeri? Nah, baik. Selanjutnya kita ke quadriceps femoris. Kita menilai apakah ada tonjolan yang abnormal pada quadriceps femoris dari pasien. Articulatio genu. Sini kita menilai dengan apakah ada efusi, dengan kita memberikan tekanan pada suprapatella dari pasien di arah lateral dan arah medial. Kemudian kita menilai apakah ada balloon sign.
Apabila terdapat balonsai, itu berarti terdapat efusi pada Clostridium difficile. Baik, selanjutnya kita menilai pada tendon Achilles dari pasien. Apakah ada ruptur pada tendon Achillesnya? Apabila terdapat ruptur, maka terdapat pengumpulan otot-otot pada betis pasien. Di sini kita menilai keduanya untuk kita membandingkan antara kiri dan kanan. Selanjutnya kita ke pergelangan ankle joint. Kita memberikan penekanan apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Apakah Bapak merasakan nyeri? Ya, nyeri. Selanjutnya kita memperhatikan pada persendian jari-jarinya apakah terdapat kemerahan, bengkak, dan nyeri yang hebat. Apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Kita juga selanjutnya memperhatikan apakah terdapat halus abnormal pada plantar dari kaki pasien. Baik, selanjutnya kita penilaian pada tulang vertebra berdiri. Sini kita menilai pada tulang vertebra pasien apakah ia skoliosis, hiperlordosis. Dan selanjutnya kita melakukan Sober test. Di sini kita akan menilai dengan mengukur pada spina iliaca posterior superior. Kemudian kita memberi garis tengah. Kita menilai dari spina iliaca posterior superior. Kemudian kita menarik garis tengah. Menarik garis ke arah kranial itu 10 cm. Setelah itu kita memberi arahan kepada pasien untuk menunduk semaksimal mungkin. Setelah itu kita mengukur kembali perpanjangan dari tulang vertebra. Baik Pak, mungkin silakan menunduk semaksimal mungkin. Setelah itu kita mengukur kembali. Baik, mungkin Bapak bisa meluruskan kembali ya. Setelah tadi Bapak menunduk semaksimal mungkin, kita mengukur kembali perpanjangan tulang vertebranya dan normal apabila tulang perpanjangannya itu bertambah 5 cm atau lebih. Pada tadi pengukurannya kita menemukan yaitu 16. Nah, di sini dikatakan bahwa ruang lingkup gerak pada tulang vertebra pasien itu dikatakan normal. Baik, selanjutnya mungkin kita mempersiapkan pasien lagi. Mungkin Bapak silakan duduk. Setelah kita melakukan beberapa tahap pemeriksaan, mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk lebih meningkatkan diagnosis kami terhadap penyakit yang Bapak alami. Baik Pak, terima kasih. Semoga Bapak lekas sembuh. Dan terima kasih atas persetujuannya Pak.